Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Suci Lastari dari 6 IC Management dengan NPM 2210 6310 20 109. Video ini bertujuan untuk memahami dan mempelajari mata kuliah yang tidak dipelajari saat semester 6 dikarenakan saya sedang mengikuti MBKM. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang menjadi fondasi bagi setiap usaha yang ingin bertumbuh dan berkelanjutan, yaitu perencanaan bisnis. Kita akan mempelajari bagaimana sebuah rencana yang solid berfungsi sebagai peta jalan untuk mengubah ide menjadi bisnis yang sukses dan terarah. Mari kita mulai pembahasannya. Pertama-tama, mari kita jawab pertanyaan paling mendasar. Mengapa kita butuh rencana bisnis? Sebuah bisnis adalah peta jalan tertulis yang merinci langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Fungsinya ada dua. Yang pertama sebagai panduan internal untuk manajemen yang sukses, dan yang kedua sebagai alat untuk mengajukan modal dari pihak eksternal seperti investor atau bank. Tanpa rencana ini, sebuah bisnis akan berjalan tanpa arah yang jelas, sulit mengelola sumber daya, dan kesulitan menghadapi tantangan. Sebelum kita menulis rencana, ada langkah awal yang tidak boleh dilewatkan, yaitu studi kelayakan bisnis. Ini adalah evaluasi untuk menentukan apakah ide kita benar-benar layak dan berpotensi untuk sukses. Proses ini meliputi 4 analisis utama. Yang pertama adalah analisis pasar, yaitu kita melihat permintaan, tren, dan kompetisi. Yang kedua adalah analisis teknis. Di sini kita menilai ketersediaan teknologi dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, analisis keuangan, yaitu kita menghitung proyeksi biaya dan pendapatan untuk memastikan profitabilitas. Dan yang terakhir yaitu analisis hukum, yaitu kita memastikan bisnis kita mematuhi semua regulasi yang berlaku. Studi kelayakan adalah fondasi yang memberikan kita lampu hijau untuk melangkah ke tahap perencanaan yang lebih detail. Setelah ide dinyatakan layak, kita masuk ke jantung perencanaan, yaitu memahami pasar. Di sini kita menggunakan kerangka kerja STP atau bisa disebut dengan segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama yaitu segmentasi. Di sini kita membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan demografi, geografi, atau perilaku. Yang kedua yaitu targeting. Di sini kita memilih segmen mana yang akan menjadi fokus utama pemasaran kita. Dan yang terakhir yaitu positioning. Di sini kita menciptakan citra unik produk kita di benak konsumen agar berbeda dari pesaing. Lalu untuk mengukur potensi pasarnya, kita bisa menggunakan TAM, SEM, atau SOM. TAM sendiri yaitu Total Addressable Market atau ukuran keseluruhan pasar yang tersedia. Untuk SAM atau Serviceable Available Market yaitu bagian dari TAM yang bisa kita jangkau. Dan yang terakhir ada SOM atau Serviceable Obtainable Market. Di sini adalah target pasar yang realistis untuk kita dapatkan atau target pasar yang realistis untuk kita dapatkan. Lalu kita move to cetak biru keuangan atau menerjemahkan strategi menjadi angka. Ini adalah bagian di mana kita membuktikan bahwa strategi kita bisa menghasilkan keuntungan. Perencanaan keuangan yang solid mencakup pertama, yaitu estimasi yang membutuhkan modal. Estimasi kebutuhan modal, yaitu membutuhkan total dana yang dibutuhkan untuk memulai dan menjalankan bisnis, mencakup biaya startup, operasional, dan pemasaran. Lalu yang kedua adalah matriks evaluasi investasi. Ini adalah alat ukur untuk menilai kelayakan finansial proyek kita. Beberapa yang terpenting dari
matriks evaluasi investasi ini adalah yang pertama, break-even point atau BEP, yaitu di titik di mana pendapatan sama dengan total biaya. Ini menunjukkan penjualan minimum yang harus kita capai. Yang kedua ada return on investment atau ROI, yaitu untuk mengukur efisiensi investasi dengan membandingkan laba dengan biaya. Yang ketiga ada payback period atau PP, yaitu mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan kita untuk mendapatkan modal kita kembali. Yang keempat ada net present value atau NPV, yaitu untuk menghitung selisih nilai sekarang dari arus kas masuk dan keluar untuk menentukan apakah sebuah proyek menciptakan nilai. Yang terakhir adalah profitability index atau PI, yaitu membandingkan nilai sekarang dari arus kas di awal. Lalu yang terakhir adalah hasil akhir atau dokumen rencana bisnis. Semua analisis tadi dari studi kelayakan, strategi STP, sehingga proyeksi keuangan dirangkum dalam sebuah dokumen formal yang disebut dengan rencana bisnis. Dokumen ini adalah menjadi panduan operasional kita sehari-hari dan alat komunikasi utama untuk meyakinkan investor, bank, atau mitra bisnis. Jadi, itulah perjalanan lengkap proses perencanaan bisnis. Kita telah melihat bahwa ini bukan sekadar tugas administratif, melainkan sebuah proses strategis yang saling terhubung, dimulai dari memvalidasi sebuah ide, merumuskan strategi untuk memenangkan pasar, hingga membuktikannya melalui angka-angka yang solid. Sebuah rencana bisnis yang baik adalah kompas yang akan memandu setiap keputusan Anda. Jadi, ia juga harus menjadi dokumen yang hidup, yang harus terus diperbarui seiring belajar dan beradaptasi dengan tren pasar, seperti tuntutan yang akan berkelanjutan dan kemajuan teknologi. Semoga rangkuman intensif ini bermanfaat dan memberikan pemahaman yang sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.